Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Silahkan kalian persiapkan terlebih dahulu buku paket PAI kalian dan juga alat tulisnya ya. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk di pelajaran 7 yaitu mengenal Rasul-Rasul Allah. Kalian bisa buka buku kalian di halaman 104. Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kita bahas yaitu iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul termasuk bagian dari rukun iman. Iman kepada Rasul artinya mempercayai dan meyakini adanya Rasul Allah. Nah, cara kita mengimani atau beriman kepada Rasul Allah diantaranya yaitu bisa dengan kita meneladani sifat-sifat pada Rasul. Ya, selain itu juga kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Nah, itu adalah beberapa contoh cara kita untuk beriman kepada Rasul Allah. Apa itu Rasul? Rasul Allah adalah orang laki-laki yang dipilih Allah untuk menyampaikan wahyu yang berisi ajaran agama, ya. Dan dalam menyampaikan ajarannya, para rasul dibekali dengan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat itu adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada para rasul yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Misalnya Nabi Isa alaihissalam yang diberi mukjizat dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal. Nabi Musa alaihissalam yang memiliki mukjizat berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Ada juga Nabi Muhammad SAW yang mendapat mukjizat berupa Al-Quran, peristiwa Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu nama-nama Rasul Allah. Nama-nama Rasul yang wajib diketahui oleh umat Islam ada 25. Nama Rasul tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut. Nah, kalian bisa menghafal nama-nama nabi atau Rasul Allah berikut menggunakan nada balonku, ya. Contohnya begini: Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Seperti itu ya. Baik anak-anak, kita lanjut ke halaman 105. Para Rasul memiliki gelar di belakangnya yaitu alaihissalam atau disingkat AS, kecuali Nabi Muhammad yang mendapat gelar Shallallahu Alaihi Wasallam. Gelar tersebut artinya sama, yaitu semoga para Rasul selalu mendapatkan keselamatan. Jadi, kalau ada teman kita yang menyebut nama Rasul, kita harus segera mengucapkan gelarnya. Contohnya, kalau ada teman atau orang yang menyebut nama Nabi Musa, nah kita harus segera menyebutkan gelarnya yaitu alaihi salam. Kalau ada orang yang menyebut nama Nabi Muhammad, kita harus segera mengucapkan Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjut yang berikutnya. Ada sifat para Rasul Allah. Sifat Rasul Allah ini merupakan bukti kemuliaan dan keunggulan para Rasul. Sifat yang dimiliki Rasul ada 4, diantaranya yaitu sidik, artinya benar. Maksudnya, setiap para Rasul Allah selalu mengatakan kebenarannya dan tidak pernah berbohong. Kemudian yang kedua ada amanah, artinya dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga tabligh, artinya menyampaikan. Dan yang keempat fatonah, artinya cerdas atau pandai. Baik, sekarang kalian bisa buka halaman 106 yaitu perbedaan Nabi dan Rasul. Apa itu Nabi? Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri,
Nabi tidak memiliki umat. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Rasul memiliki umat. Dengan demikian, antara Nabi dan Rasul memiliki perbedaan dan persamaan. Bisa kalian lihat dalam tabel berikut. Perbedaannya yaitu, Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu yang diterimanya, sedangkan Rasul wajib menyampaikan wahyu yang diterima kepada umatnya. Dan persamaan antara Nabi dan Rasul yaitu, yang pertama, Nabi dan Rasul sama-sama menerima wahyu dari Allah. Yang kedua, Nabi dan Rasul sama-sama seorang laki-laki pilihan Allah. Jadi kesimpulannya, Rasul sudah pasti Nabi, tapi Nabi belum tentu Rasul. Kenapa? Karena Rasul ini menerima wahyu dari Allah sama seperti Nabi. Ya, berarti dia termasuk Nabi juga. Tapi kalau Nabi bukan Rasul, belum tentu Rasul. Kenapa? Karena Nabi tidak wajib dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada umatnya. Jadi itu perbedaannya, ya. Baik anak-anak, itu saja materi kita hari ini. Untuk latihan soalnya ada 5 soal, yaitu sebagai berikut. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan iman kepada Rasul Allah? Yang kedua, bagaimana cara kita menunjukkan keimanan kepada Rasul Allah? Yang ketiga, jelaskan perbedaan dan persamaan antara Nabi dan Rasul. Yang keempat, tuliskan 2 mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kelima, apa yang harus kita lakukan jika kita mendengar ada orang yang menyebut nama Rasul? Silahkan kalian tulis di buku tulis kalian, jangan lupa ditulis juga soalnya ya. Lalu kalian jawab di buku tulis PAI kalian. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk langsung dikerjakan ya latihan soalnya, supaya pekerjaan kalian tidak menumpuk. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video pembelajaran ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.